Oke, hi everyone. Selamat datang di video tutorial pertama saya. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk kedepannya. Amin. Di sini saya akan sharing tentang sebuah software After Effects. Apa itu After Effects? Adobe After Effects itu seperti halnya Adobe Photoshop, itu tempat memanipulasi, mengedit, dan lain-lain. Kalau di Photoshop kita bisa mengedit sebuah gambar, bisa memanipulasi sebuah gambar, menghilangkan background, menambahkan objek, dan lain-lain. Tapi kalau di sebuah software After Effects ini, kita sama saja bisa mengganti, merubah. Tapi yang kita ganti yaitu sebuah video, bukan gambar. Jadi kita bisa menambahkan sebuah efek, menambahkan objek, menghilangkan background, dan lain-lain. Di sini kita bisa menggunakan tools dan efek-efek di After Effects ini, karena After Effects ini memang kelebihannya di hal efeknya, visual efeknya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai efek. Seperti di sini ada banyak sekali efek kita bisa gunakan. Dan banyak sekali ya film-film box office yang menggunakan software ini untuk komposisi dan mengedit visual efeknya. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan interface-nya. Di sini ada sebuah menu bar, yaitu menu bar ini ada file, edit, composition, layer, effect, animation, view, window hub. Nah, di sini di menu bar ini terdapat sub menu bar, itu ada effect control, 3D channel. Misalkan contohnya di effect ini ada 3D channel, audio, dan lain-lain. Ini dalam keadaan tidak aktif karena tidak ada objek untuk kita kasih efek. Oke, untuk selanjutnya di bawah ada toolbar. Toolbar ini berfungsi dan membantu kita dalam pengerjaan sebuah project. Nah, di sini ada selection tools, hand tool, zoom tool, rotation tool, dan lain-lain. Di bawah toolbar ini ada sebuah jendela project, yaitu project panel yang fungsinya untuk di sini ketika kita akan mengedit sebuah project, mengerjakan sebuah project, di sini file-file atau data-data project akan berada di sebelah sini. Dan di sebelah ada composition panel. Nah, setelah kita membuat sebuah komposisi, nanti di sini akan muncul sebuah komposisi baru. Misalkan kalau pertama kali kita buat komposisi baru, kita terdapat composition 1,1. Nah, di sini akan muncul view-nya dari composition pertama. Dan di sebelah sini ada palette atau properties dari Windows, atau misalkan efek-efek di sini. Ini panel-panel lainnya ini bisa kita tambahkan dan dari Windows. Nah, ini ada efek dan preset dalam keadaan aktif. Misalkan kita mau menambahkan karakter, nah, otomatis langsung berada di sebelah kanan. Selain panel-panel ini, palette, di sini ada project timeline, yaitu ada sebuah timeline di sini pengerjaan. Nah, di sini kita akan mengerjakan sebuah project kita. Di sini kita bisa mengedit dan mengerjakan sebuah project. Ini merupakan timeline. Nah, di sini akan terlihat setiap layar yang kita kerjakan. Oke, itu dia sebuah interface. Untuk selanjutnya kita akan mengenal workspace dari Adobe After Effects. Di sini ada terlihat namanya workspace. Workspace itu yaitu lembar kerja, dan biasanya setiap orang itu mempunyai lembar kerja sendiri. Jadi kita bisa mengatur workspace ini dengan senyamannya kita. Kita bisa merubah workspace ini, tetapi di Adobe After Effects ini sudah tersedia berbagai workspace. Kita bisa memilih, misalkan kita khusus untuk animation, kita pilih workspace animation. Nah, di sini ada motion sketch, wiggler, smoother, ini untuk animation, ada effect and preset. Atau kita
workspace untuk motion tracking. Nah, di sini ada tracker ini khusus untuk membuat motion tracking, atau kita bisa mengatur workspace sendiri. Kita kembalikan lagi ke standar. Nah, ini merupakan tampilan standar After Effects, dan kita bisa merubah. Misalkan kita bisa memindahkan atau kita bisa menambahkan Windows effect. Nah, kita bisa pindahkan caranya dengan mendrag ini panel ini, atau dengan cara undock panel terlebih dahulu. Kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan, misalkan sebelah sini. Nah, misalkan kita close panel karena tidak dibutuhkan, menghapus. Nah, jadi ini merupakan workspace kita. Dan misalkan untuk kedepannya ketika kita membuka After Effects lagi, kita menginginkan tampilan seperti ini lagi. Nah, caranya kita harus menyimpan sebuah workspace kita supaya bisa kembali digunakan. Caranya itu kita masuk workspace, new workspace. Nah, di sini kita membuat sebuah workspace, misalkan kita kasih nama my workspace. Oke. Di sini saya sudah memberi nama my workspace, jadi kita oke aja. Nah, dan workspace di sini akan berubah dengan sendirinya menjadi my workspace. Nah, jadi ini adalah tampilan kerja kita, dan kita bisa bebas mengedit. Tetapi kita misalkan mengalami kendala, misalkan kita tiba-tiba ada workspace yang tidak beraturan seperti ini. Nah, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu merestart komputer, mengclose aplikasi, atau menginstall ulang sebuah Windows. Tapi kita hanya cukup mereset sebuah workspace. Caranya kita masuk ke workspace, reset my workspace, pilih yes, dan otomatis dia akan kembali ke workspace lembar kerja seperti semula. Nah, itu dia. Jadi kita tidak perlu panik karena workspace kita berantakan, jadi kita bisa mereset workspace seperti semula. Oke, mungkin itu tutorial untuk kali ini, untuk sharing kali ini. Jangan lupa sebelumnya untuk di subscribe dan di like, karena untuk kedepannya saya akan sharing lebih banyak lagi tentang Adobe After Effects ini.